Ya, ini ada pertanyaan ya yang bagus sekali ini. Pertanyaan gimana? Bagaimana tanggapan kita dengan slogan atau propaganda kembali kepada sunnah? Ya, kembali kepada sunnah. Nah, ini slogan ya, kalau kita teliti dulu ya dari segi tasawur ya, kembali kepada sunnah ini adalah suatu ungkapan yang dasar pokok, karena kita memang meyakini bahwa dua yang menjadi pegangan kita yaitu Al-Quran dan sunnah. Maka ketika ada slogan ataupun ajakan ya untuk kembali kepada sunnah, ya kita sangat mendukung itu. Memang itu, kita itu emang begitu, memakai di dalam penerapan amalia kita itu berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Tetapi seandainya ungkapan itu ditujukan kepada kita ataupun saudara-saudara kita yang mengikuti salah satu mazhab atau orang yang bermazhab di dalam mengamalkan amalia sehari-hari, lalu ditujukan kepada kita bahwa kita ini jangan mengikuti mazhab tapi kembalilah kepada sunnah. Nah, ini namanya sudah kalimatu haqqin urida bihal batil. Jadi ungkapannya benar tuh, kembali kepada sunnah. Tetapi orang yang bermazhab dikatakan demikian, itu nanti dulu. Nah, sekarang kita telusuri ya, apakah betul ketika kita mengajar atau mengikuti salah satu mazhab ya di dalam amalia kita itu berarti kita telah lari daripada sunnah sehingga dikatakan harus kembali kepada sunnah? Tidak. Jadi kalau kita telusuri ya, kita mempelajari kitab-kitab fikih, memang dalam kitab-kitab dasar terkadang dalil-dalil baik Al-Quran ataupun hadis itu nggak disebutkan, karena untuk memudahkan bagi pemula kepada mubtadiin. Tapi kalau kita tilik buku-buku fikih yang tebal-tebal ya, apalagi kita memahami usul fikih, kemudian kita mempelajari juga kitab seperti kitab Bulughul Maram fi Ayatil Ahkam, di mana di situ kita tahu bagaimana timbulnya produk hukum sehingga menjadi produk hukum fikih, bagaimana para ulama istinbatul ahkam dari dalil-dalil. Ini akan mementahkan tuduhan tersebut, yaitu tuduhan bahwa mengikuti salah satu mazhab itu adalah berarti telah keluar dari sunnah. Justru kalau kita pahami lebih mendalam, kita ini mengamalkan atau mengikuti salah satu mazhab berarti kita mengikuti Al-Quran sekaligus mengikuti sunnah Rasul, hadis Rasulullah, baik akwal, ucapan, af'al, perbuatan maupun takrir, penetapan Rasulullah. Tetapi amaliyah kita di dalam mengikuti salah satu mazhab itu adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah, riwayat-riwayat yang telah diverifikasi oleh para ulama. Jadi kalau kita menilik sejarah tuh ya, pada zaman sebelum para ulama mujtahid mengarang tentang fan usul fikih, mereka para ahli hadis itu justru merasa bingung di dalam mempelajari hadis, selalu membuat satu kesimpulan hukum. Sebelum adanya para ulama mujtahid itu mengarang ilmu usul fikih, karena terjadi di dalam pengembaraan pemahaman riwayat mereka terhadap hadis Rasulullah itu sering kali terjadi, terkadang riwayatnya itu ta'arud atau kontradiksi. Kadang-kadang Rasulullah melakukan ini, kadang-kadang seakan-akan ada riwayat berlawanan.
Atau kadang-kadang Rasulullah itu mencontohkan suatu hal kepada salah satu sahabat begini misalnya, kemudian kepada sahabat yang lain lagi, itu bisa terjadi begitu. Makanya ada ungkapan pada zaman 500 Hijriah dulu ya, pada masa-masa sebelum para mujtahid itu mengarang yang disebut dengan kitab usul fikih. Mereka sangat berterima kasih sehingga mereka nggak bingung lagi di dalam memahami hadis atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekarang kita contohkan ya, bahwa bermazhab itu berarti nggak bisa dikatakan kita telah dari sunnah. Jadi ajakan mari kita kembali kepada sunnah, tinggalkan pendapat ulama. Ini adalah sesuatu yang menyesatkan, propaganda yang menyesatkan ya. Dan tadi sejarahnya kita setelah ungkap bahwa justru para ulama-ulama hadis pada waktu itu sangat berterima kasih kepada para ulama-ulama mujtahid. Satu contoh nih ya, ada beberapa poin. Ini kalau kita ungkap semua ini nanti pembahasannya akan panjang ya. Kita contoh beberapa saja ya. Yang pertama misalnya adalah riwayat tentang ajaran Rasulullah tentang tata cara berwudu. Ya, tentang tata cara berwudu. Ini kalau kita teliti cara wudunya Rasulullah, itu mulai dari membaca bismillah, kemudian cara berkumur, kemudian istinsyak ya, memasukkan air ke dalam ini lalu mengeluarkan, kemudian lalu membasuh muka, membasuh kedua telapak tangan, mengusap kepala, lalu sampai membasuh dua kaki. Itu begitu sempurna. Pernah ada riwayat tentang wudunya Rasulullah yang sempurna, sampai takdimul yumna alal yusra. Beliau senantiasa itu membaca bismillah, kemudian senantiasa mendahulukan anggota bagian badan yang kanan. Itu dilakukan semua sempurna. Tetapi dalam suatu riwayat lain ada seorang A'rabi pernah bertanya kepada beliau Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kaifa natawadda?" Bagaimana cara kami berwudu? Di Al-Qur'an itu ada perintah untuk berwudu. Iza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu orang Arabi tahu di Al-Qur'an itu ada perintah tentang berwudu. Lalu beliau tanya detailnya kepada beliau Rasul, bagaimana cara kami berwudu? Nah, kemudian apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, tawaddo kama amarakallah. Wudulah engkau sebagaimana yang telah diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an. Nah, dalam Al-Qur'an itu yang disebut cuma berapa itu tadi? Cuma berapa di Al-Qur'an? Faghsilu wujuhakum. Yang pertama membasuh muka. Kemudian wa aydiyakum, basuh kedua tangan. Kemudian wamsahu birusikum, mengusap kepala ya. Ada yang berarti sebagian, ada yang seluruh kepala. Kemudian yang keempat wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh dua. Cuma 4 anggota badan yang disebut dalam Al-Qur'an. Itu adalah pertanyaan yang dijawab oleh Rasulullah. Tawaddo kama amarakallah. Wudulah engkau wahai orang Arab pedesa, orang Badui, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Nah, dalam Al-Qur'an itu yang disebut cuma 4. Sementara riwayat lain contoh Rasulullah tuh tadi tuh mendahulukan tangan kanan dengan kiri ya, kemudian membaca bismillah, ada berkumur. Dalam Al-Qur'an enggak ada berkumur, tapi Rasulullah mengajarkan berkumur. Kemudian istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkan. Kemudian 2 telinga juga dibasuh oleh beliau Rasul. Ini apakah enggak bingung ini?
kalau kita mengaku ingin mempelajari contoh-contoh amalia dalam ibadah itu langsung kepada beliau Rasulullah. Ada riwayat Rasulullah memerintahkan berwudu sebagaimana Al-Quran, yaitu 4 yang disebut tadi. Sementara dalam riwayat lain contoh Rasulullah itu begitu sempurna sampai berkumur dan lain sebagainya disebut. Nah, disinilah para ulama berijtihad. Akhirnya timbullah kaidah-kaidah fikih atau usul-usul fikih. Oh, ini berarti riwayat tentang pertanyaan tata cara berwudu yang disampaikan oleh orang Arabi tadi itu adalah wudu yang fardu saja. Jadi yang fardu, yang wajib itu adalah 4 ya. Menurut yang riwayat tadi, tawaddo kama amarakallah. Wudulah engkau sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Berarti mengusap wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki. Nah, adapun niat, niat itu sudah ijtihad lain lagi, ijtihad para ulama. Dalilnya apa niat itu? Sama semua, innamal amalu binniyat. Nah, kemudian mazhab Imam Syafi'i tartib, ya, itu tartib juga itu adalah sudah hasil ijtihad. Makanya ada ulama mazhab lain yang nggak perlu tartib. Ada, jangan salah. Itu salah satu contoh bahwa ternyata kita mengamalkan fikih itu justru dipermudah oleh para ulama mujtahid dengan menggunakan atau sunnah-sunnah atau riwayat-riwayat yang telah diverifikasi oleh para ulama. Jadi mengikuti salah satu mazhab justru untuk memudahkan kita. Jadi ibaratnya kita pengen makan sayur asem udah jadi gitu, nggak pakai ngolah, beli payahnya dulu, beli jagung dulu, kemudian beli melinjo dulu, lama gitu ya. Nah, ini kita tinggal caplok, gampangannya begitu. Dan semua pasti ada dalilnya. Ya, walaupun hasil ijtihad yang timbul dari dalil itu berbeda-beda. Nah, ini yang namanya ijtihad. Itu salah satu contoh ya, berwudu. Kemudian juga tentang masalah sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Ada riwayat juga tentang orang Badui lagi ini. Ya, bertanya tentang sholat. Berapa kali sholat wahai Rasulullah? Ya, Rasul bilang ya 5. Ya. Kemudian bertanya lagi dia, apakah saya wajib, ada kewajiban lain? Tidak. Illa antatawa'ah, kecuali engkau ya, melakukan kesunahan ya, tatawu, dengan nggak ada kewajiban dalam agama, tapi engkau tambahkan itu sholat selain 5 waktu, maka engkau namanya tatawu, melakukan dengan sukarela apa-apa yang tidak diwajibkan, sehingga timbullah yang namanya istilah sholat sunnah. Nah, Rasulullah itu sendiri seperti sholat rawatib ya, sholat rawatib yang muakkadah ya, yang muakkadah ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah itu Rasulullah sholat sunat yang nggak pernah ditinggal oleh beliau Rasul. Seperti sholat 2 rakaat setelah isya, sholat 2 rakaat setelah maghrib, sholat 2 rakaat setelah zuhur, dan sholat 2 rakaat sebelum fajar, sholat subuh. Ini adalah sholat sunat yang nggak pernah ditinggalkan oleh beliau Rasul. Lalu kenapa ini tidak menjadi wajib? Ya, dilarikan kepada sunat rawatib yang muakkadah. Ya, ini sudah istilah hukum fikihnya ini. Ternyata hasil istinbat para ulama itu adalah kembali kepada riwayat orang Badui tadi. Jadi ketika orang itu bertanya sholat, tentang dijawab sholat 5 waktu, lalu dia bertanya lagi, apakah saya wajib yang lain? Enggak, kecuali engkau melakukan atas kemauan sendiri. Nah, dari dalil riwayat tentang pertanyaan orang Arabi tadi tentang masalah sholat,
bahwa dia dikatakan nggak wajib selain yang 5 tadi, yang 5 waktu, selain 5 nggak wajib kecuali tatawu, melakukan kesunahan dengan sukarela. Nah, dari dalil ini para ulama akhirnya beristihad bahwa selain 5 waktu tadi hukumnya adalah termasuk dalam sholat sunnah. Nah, berhubung itu nggak pernah ditinggalkan oleh beliau Rasul, maka ulama membagi menjadi sholat sunat yang muakkadah, sangat dianjurkan. Kenapa nggak dilariin ke wajib saja yang bertentangan dengan riwayat lain? Dengan riwayat tadi, jadi satu riwayat A'rabi tadi itu menjadi dalil bahwa selain daripada itu berarti dilarikan kepada sunnah. Tuh. Jadi enak apa enggak itu? Enak apa enggak kita mengikuti mazhab daripada ngaku-ngaku langsung kepada hadis Rasulullah. Ini adalah terlalu pede dan nggak tahu sejarah. Ya. Ada lagi Rasulullah ada sunat rawatib yang ghairu muakkadah. Rasulullah sering melakukan, tetapi terkadang 1 kali atau 2 kali ditinggalkan. Ini namanya sholat sunat rawatib yang ghairu muakkadah. Misalnya 4 sebelum isya, ya, 2 rakaat sebelum isya itu ghairu muakkadah. Rasulullah pernah meninggalkan tapi sering melakukan. Jadi sebetulnya kita itu justru berterima kasih terhadap para ulama-ulama mujtahid tentang usaha mereka di dalam memikirkan umat-umat sesudahnya, yaitu supaya umat itu nggak bingung di dalam memahami dan dalam rangka praktek ubudiyah, ya, ubudiyah di dalam beribadah yang disebut dengan fan fikih. Jadi adanya propaganda kembali kepada sunnah ini bagus, tapi kalau ditujukan kepada orang yang bermazhab lalu dicap mereka telah keluar dari sunnah, begitu ulama nggak mau mengikuti langsung pada Nabi, ini adalah penyesatan, atau istilahnya kalimatu haqqin urida bihal batil. Ungkapannya benar, kembali kepada sunnah, tetapi ditujukan untuk menjustifikasi orang-orang yang mengikuti salah satu mazhab, justru untuk mempermudah kita sebagai orang awam. Dan itu juga saya katakan tadi, sejarahnya justru para ahli hadis itu justru berterima kasih dengan para ulama-ulama fikih. Mereka mengarang kitab usul fikih. Bagaimana ketika iza ta'aradu al-adillah, ada itu dibahas dalam ilmu fikih. Bagaimana seandainya satu riwayat sama-sama kuat, sama-sama sahih, tapi secara teks itu bertentangan, lalu bagaimana caranya? Ini dibahas oleh mereka semua. Kita tinggal caplok. Ya, kita tinggal caplok. Nah, ya. Jadi propaganda itu adalah menyesatkan, ya. Dan kita mengikuti aturan salah satu mazhab bukan berarti kita telah keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Justru dengan mengikuti ibadah dengan cara verifikasi para ulama fikih, justru kita menjadi lebih mudah dan tidak menjadi bingung, ya, demikian. Ya. Jadi nggak usah khawatir dan nggak usah berkecil hati seandainya dikatakan demikian. Jadi kalau mereka jujur saja, itu jujur langsung melihat riwayat Rasul, udah dijamin pasti bingung pasti. Kalau nggak bingung berarti klaim mereka mempelajari hadis langsung, ini berarti bohong, udah dipastikan begitu, ya. Karena para ulama mujtahid ini ahli hadis semua itu. Imam Malik itu punya kumpulan hadis namanya kitab Muwatta. Imam Syafi'i punya kumpulan riwayat hadis yaitu Musnad Imam Syafi'i. Begitu juga mazhab Imam Hambal itu ahli hadis, Musnad Imam Ahmad bin
bin Hanbal, ahli hadis semua itu para ulama mujtahid. Nah, dan makanya sejarahnya itu ya ada istilah tarikhut tasri' al-Islam, sejarah penetapan hukum Islam. Ini ada dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama ketika fase beliau masih hidup. Ijtihad bagaimana waktu itu? Nggak ada para sahabat ijtihad cari sumber hukum. Karena apa? Nabi masih ada, masih hidup. Maka nabilah yang menjadi sumber pertanyaan. Ada masalah begini, Rasulullah menjawab. Baik dijawab berupa wahyu ataupun keterangan beliau. Nah, setelah beliau wafat baru timbul yang namanya ijtihad. Ijtihad pertama kali adalah yaitu tentang suksesi kepemimpinan. Ketika beliau wafat, lalu mereka bermusyawarah untuk membahas suksesi siapakah yang akan menjadi pengganti beliau Rasulullah. Itu asal mulanya ijtihad. Setelah Nabi nggak ada, baru para sahabat itu beristihad. Lalu juga ada istilah penganalogikan hukum, itu sudah terjadi pada Khalifah Umar bin Khattab. Ya, sudah terjadi. Jadi ya, dari dua poin tadi yang saya sebutkan tadi, justru kita itu mengikuti salah satu mazhab di dalam ubudiyah kita, dalam muamalah kita sehari-hari, itu justru kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti kita mengikuti para ulama itu lalu lari daripada Rasul. Justru kita memahami riwayat ataupun hadis atau sunnah Rasul itu dengan cara yang dipermudah oleh para ulama mujtahid. Jadi bisa dipahami ini ya. Jadi propaganda itu adalah menyesatkan. Seandainya jargon kembali kepada sunnah itu ditujukan atau dibuat untuk menolak orang-orang yang mengikuti mazhab para ulama fikih. Ya, jelas ya? Ya, mari kita dengan barokah majlis kita berdoa ya. Ya latifan bil khalqi, ya aliman bil khalqi, ya khabiran bil khalqi, ultub bina. Ya latif, ya alim, ya khabir, ya latif lam yazal, ultub bina fima